Pasaro pabalagu ardon zata nakhlin, maka berangkatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggangi buruk dengan disertai dan diikuti oleh 3 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil. Sekali melangkah, tibalah Nabi di sebuah daerah yang memiliki pohon kurma yang banyak. Fa'amaruhu bis sholati, kemudian Nabi pun disuruh turun oleh malak Jibril, dan Nabi diperintahkan sholat oleh malak Jibril. Nah, mungkin ada yang bertanya, kan sholat belum diwajibkan, kok disuruh sholat? Sholat apa ini? Ya sholat seperti yang nanti akan diwajibkan, ya, karena sholat itu kan sudah ada sebenarnya dari mulai zaman Nabi Musa, Nabi Isa udah ada. Cuman bedanya sholat umat Nabi Muhammad dengan umat yang lain adalah dari ruku. Sholat umat yang lain gak ada rukunya, gak ada ruku. Jadi dari berdiri itu langsung sujud. Sholat umat Nabi Musa, sholat umat Nabi Isa sama, ya, tidak ada ruku. Maka dalam Quran Allah berfirman, warka'u ma'ar roki'in, dan sholatlah kamu dengan sholat yang ada rukunya bersama orang-orang yang sholat yang ada rukunya. Artinya sholat dengan cara sholat Nabi Muhammad SAW. Nah, sholat yang dilakukan di sini kata sebagian ulama ya sholat seperti umat yang dahulu, yaitu tidak ada rukunya. Sebagian mengatakan enggak, sholatnya 2 rakaat dan itu ada rukunya, sebagai gambaran bahwa Nabi nanti akan diwajibkan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya sholat sajalah. Setelah Nabi sholat, Nabi ditanya oleh Jibril, wahai Muhammad, tahukah kamu di mana kamu tadi sholat? Kata Rasulullah, Allah wa rasuluhu alam, Allah yang lebih tahu. Kata malak Jibril, engkau sungguhnya sholat di Madinah, wa ilaihal muhajarah, dan kamu nanti akan hijrah ke negara ini, ke daerah ini. Dan Madinah pada kala itu disebutnya adalah Thaibah, belum disebut Madinah. Bahkan ada yang mengatakan Yasrib, ya, Yasrib atau Thaibah. Belum ada Madinah. Sebutan Madinah itu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi kembali naik ke atas buruk. Lalu buruk ini pun melangkah lagi. Sekali melangkah, sampailah di sebuah daerah yang disebut dengan daerah Madian, negeri Madian. Itu kalau tidak salah ada di Yordania, ya. Sampailah di kota Madian, di negeri Madian. Lalu Nabi pun sama diperintahkan sholat oleh malak Jibril, maka Nabi pun sholat. Setelah Nabi sholat, Nabi ditanya oleh malak Jibril, wahai Muhammad, di mana kamu tadi sholat? Kata Nabi Muhammad, aku tidak tahu. Kata Jibril, sesungguhnya engkau tadi sholat inda syajarati Musal Kalim, di samping pohon Nabi Musa. Jadi ada pohon Nabi Musa di kota Madian. Kenapa itu dikatakan pohon Nabi Musa? Nah, singkat ceritanya gini saja. Nabi Musa melihat 2 orang laki-laki sedang berkelahi. Yang satu adalah kaum Fir'aun, yang satu adalah kaum Nabi Musa. Otomatis kan Nabi Musa membantu kaumnya, ya. Ia sebenarnya hanya ingin memisahkan perkelahian di antara kedua orang itu. Tapi tangan Nabi Musa kemudian secara tidak sengaja menampar kaum Fir'aun. Dengan satu kali tampar, kaum Fir'aun ini langsung tepar, meninggal dunia, mati seketika. Tamparan apa tuh yang bisa buat orang mati kayak gitu? Ya, pemain MM aja kalah udah kayaknya tuh. Sekali tampar mati tuh. Masya Allah. Akhirnya Nabi Musa dikejar sama Fir'aun dengan bala tentaranya. Larilah Nabi Musa sampai ia singgah di kota Madian. Sesampainya Nabi Musa di kota Madian, karena lari dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa melihat sebuah pohon. Kemudian Nabi Musa beristirahat di bawah pohon itu. Ketika Nabi Musa beristirahat, Nabi Musa melihat 2 anak gadis dengan kambing-kambingnya berusaha ingin membuka batu yang menutup sebuah sumur.
dan batu itu tidak terangkat kecuali oleh 7 orang laki-laki. Otomatis ini 2 gadis nggak bakal bisa ngangkat. Nabi Musa akhirnya membantu. Dengan 1 tangan itu batu yang besar terangkat oleh Nabi Musa. Hebat kan? Berarti 1 tangan Nabi Musa itu tenaganya sebanding dengan 7 laki-laki. Oh, Masya Allah. Sudah terangkat, akhirnya diambilkan air dari sumur itu, diberikan kepada kambing-kambing yang dimiliki oleh 2 gadis itu. Nabi Musa kemudian kembali beristirahat di bawah pohon tadi, seraya ia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini doa Nabi Musa. Rabbi, ya Tuhanku, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sesungguhnya aku sangat membutuhkan atas kebaikan yang engkau turunkan. Pulanglah 2 anak gadis ini ke rumahnya. Ditanya oleh sang bapak, tumben kok datang masih siang, biasanya sore menjelang maghrib. Kata 2 anak gadis itu, alhamdulillah tadi ada seorang laki-laki yang membantu kami. Ya, maka salah satu daripada 2 gadis itu berkata, wahai bapak, tolonglah berikan upah kepada laki-laki itu. Fa inna khairu man istarjartal qawiyul amin. Sebab orang itu adalah orang yang kuat dan terpercaya. Diutuslah salah satu anak, ya, dari seorang laki-laki itu menuju Nabi Musa. Berangkatlah salah satu gadis itu menemui Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pun mau, ya, datang ke tempat mereka. Nabi Musa berjalan di belakang, ini perempuan berjalan di depan. Tiba di suatu tempat, angin kencang. Ini perempuan hanya pakai rok, nggak pakai celana. Tersingkaplah itu daleman perempuan. Tersingkap, kelihatan oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa orangnya amanah, kata Nabi Musa, kalau kita bilangnya neng mungkin, ya, udah sekarang kakak yang di depan, neng di belakang. Nabi Musa nggak ngomong, aku tadi ngelihat anumu, enggak. Ya, Nabi Musa hanya bilang, udah saya di depan, kamu di belakang. Nanti kalau ada persimpangan, tinggal bilang saja ke kanan apa ke kiri. Amanah Nabi Musa tuh. Kalau kita kira-kira gimana tuh? Terus. Mudah-mudahan ada angin lagi. Udah kelihatan betisan sama Nabi Musa. Sesampainya di rumah kedua gadis itu, bertemulah Nabi Musa dengan orang tua kedua gadis itu, yang ternyata adalah sama-sama Nabi dan Rasul. Namanya adalah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib, bukan Haji Syuaib. Kalau Haji Syuaib itu guru saya di Jayanti, ini Nabi Syuaib. Akhirnya Nabi Musa diberi upah oleh Nabi Syuaib, yaitu dinikahkan dengan salah satu anak Nabi Syuaib. Siapa yang dipilih Nabi Musa? Yang tadi kelihatan betisnya, yang tadi kelihatan itu. Menikahlah Nabi Musa dengan anak Nabi Syuaib. Mas kawinnya 8 tahun gembala kambing. 8 tahun gembala kambing. Nah, itu mas kawinnya tuh. Bukan perangkat alat sholat, bukan emas, bukan uang. Mas kawinnya 8 tahun gembala kambing. Jadi mas kawin itu boleh dengan barang, boleh dengan jasa, boleh. Jadi misalnya ibu, bapak atau punya anak, ya gitu, perempuan dinikahkan kepada seorang laki-laki, mas kawinnya 10 tahun cuci piring, boleh. Ya, ridho nggak tuh? Misalnya, jadi boleh berupa jasa itu mas kawin itu, ya, seperti mengajar ngaji gitu kan, mengajar ngaji si istrinya selama sekian tahun, itu mas boleh, ya. Jadi mas kawin itu tidak khusus dan tidak diharuskan berupa barang, boleh berupa jasa. Salah satu buktinya adalah Nabi Musa menikah dengan anak Nabi Syuaib, mas kawinnya 8 tahun gembala kambing. Nah, pohon yang dipakai oleh Nabi Musa berteduh itu ternyata diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara Nabi Muhammad Allah perintahkan melalui malaikat Jibril supaya sholat di samping pohon itu. Artinya apa? Kita tidak boleh melupakan tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh orang soleh. Tidak boleh menyia-nyiakan, menelantarkan tempat yang pernah disinggahi oleh orang-orang
soleh. Nabi Musa hanya sekedar istirahat di bawah pohon itu, tapi ternyata pohon itu Allah kenangkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadi pelajaran kepada kita bahwa tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh orang soleh itu tempat mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya kalau kita mah petilasan, ya kan di Banten ada tuh petilasan Nyimas Ratu Gamparan, itu kan muridnya Sunan ini, Sunan Gunung Jati, ya. Atau petilasan Syekh Mansur Cikaduun, itu petilasan sama seperti ini. Petilasan Nabi Musa itu pohon itu. Berapa ribu tahun itu. Jarak Nabi Musa ke Nabi Isa aja 2000 tahun. Jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad kurang lebih 500 tahunan. Jadi hampir 2500 tahun, pohonnya masih ada. Masya Allah. Pohon Nabi Musa Allah abadikan itu. Baik. Kemudian naik lagi ke Buraq, ke atas Buraq, berangkat lagi. Sekali langkah sampailah Nabi di sebuah tempat. Kemudian Nabi disuruh sholat lagi di situ. Setelah sholat kemudian kata malak Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tadi sholat di Baitul Lahmin, atau sering disebut oleh kebanyakan orang Bethlehem, ya. Bethlehem itu adalah haitsu lida Isa, tempat dilahirkan Nabi Isa. Tempat lagi aja itu, ya, tempat dilahirkan Nabi Isa. Allah kenangkan kepada Nabi Muhammad. Pelajaran bagi kita, ambil tuh berkah di tempat yang pernah disinggahi oleh orang soleh. Ini malah petilasan orang soleh dihancurkan oleh Wahabi itu di Arab Saudi. Seperti tempat kelahiran Nabi Muhammad dirobohkan. Ini mana penghargaan terhadap petilasan-petilasan orang-orang soleh, apalagi petilasan Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad, petilasan nabi-nabi yang dulu saja Allah kasih tahu kepada Nabi Muhammad, sholat di situ, itu tempat dulu pernah ditempati oleh orang soleh. Ini tempat pernah ditempati Nabi Musa, ini tempat dilahirkan Nabi Isa. Bukan sia-sia Allah nyuruh sholat di situ. Karena ada pelajaran bagi kita, yaitu apa? Ngambil berkah di tempat yang pernah disinggahi oleh orang soleh, oleh wali terutama, ya, oleh wali. Jadi jangan hanya kita datang ke kuburnya para wali, tuh ke tempat pernah disinggahi oleh mereka juga datang kita ke sana, ya. Seperti sumur-sumur keramat tuh, kayak di mana di di daerah Pandeglang itu Batu Quran. Nah, itu kan petilasan siapa? Syekh Mansur Cikaduun, yang pada saat beliau pulang dari Mekah ke Banten itu ya melalui sumur Zam-Zam, masuk sumur Zam-Zam, keluar itu di Batu Quran, ya, di Batu Quran. Syekh Mansurnya keluar, air Zam-Zamnya ikut keluar, maka ditutuplah dengan Al-Quran oleh Syekh Mansur. Itu Quran jadi batu, kalau nggak ditutup banjir sebanten, ya. Nah, kalau Syekh Abdul Muhi Pamijahan itu keluarnya di Gua Saparwadi. Jadi sejaman tuh Syekh Mansur Cikaduun dan Syekh Abdul Muhi Pamijahan tuh satu zaman. Dan pulangnya pun balapan. Ya, kata Syekh Mansur kepada Syekh Abdul Muhi, "Yuk kita pulang ke Jawa." Dulu kan pemain Indonesia, kita pulang ke Jawa, kita balapan. Siapa yang sampai duluan? Ternyata yang sampai duluan siapa? Syekh Mansur. Ya, Syekh Abdul Muhi datangnya terlambat. Kalah berarti balapannya. Kenapa kalah datangnya? Kenapa kalah balapannya? Karena Syekh Abdul Muhi mah ngerokok. Syekh Mansur mah tidak merokok. Maka Syekh Abdul Muhi mengharamkan rokok kepada dirinya dan kepada keturunan. Yang pernah ziarah ke Pamijahan pasti tuh lihat daerah apa, area atau kawasan dilarang merokok. Memang Syekh Abdul Muhi nggak seneng rokok. Kenapa? Gara-gara rokok terlambat datang ke Jawa. Makanya saya nggak ngerokok. Emang nggak doyan. Ya. Ya, telat, nyapenya telat. Datang ya. Jangan sampai kita tinggal di Banten sekian tahun belum pernah ziarah ke Syekh Mansur, belum pernah ziarah ke Syekh Asnawi. Jarah, ya, ziarah. Baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah sholat di Bethlehem kembali naik Buraq.
Nah, di perjalanan yang berikutnya, artinya dari Bethlehem itu menuju Palestina, menuju Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad melewati beberapa peristiwa dan kejadian aneh. Di antaranya, wa marra sallallahu alaihi wasallam fi dalikal masiri biqaumin yazra'una fi yaumin wa yahsiduna fi yaumin kullama hasadu ada kama kana. Ya, dari Bethlehem Nabi Muhammad kembali naik buraq melanjutkan perjalanan. Nah, di perjalanan yang itu Nabi Muhammad melihat ada sekelompok orang yang sedang bercocok tanam. Di hari itu dan langsung memanen tanaman yang ditanam kemarin di hari esok. Waduh. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Sekarang kita cocok tanam, besok kita panen. Ada nggak? Wah, ada di mana? Ya, paling banter kalau sawah kan berapa? 2 bulan. Ya, 3 bulan. Ini hari ini bercocok tanam, besok panen. Itu kalau sudah dipanen, langsung panen. Nggak perlu ditanam lagi, tumbuh lagi. Yang dipanen itu diambil, dipanen, langsung tumbuh lagi, jadi lagi. Ya, kata malak Jibril, wahai Muhammad, kamu tahu siapa mereka? Kata Nabi Muhammad, aku tidak tahu. Kata malak Jibril, haulail mujahiduna fi sabilillah, mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, jadi mereka itu ya adalah perumpamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yudha'afu lahum ila sab'i mi'ati di'fin, Allah lipat gandakan pahala mereka. Allah lipat gandakan infak mereka sampai 700 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Seperti seseorang menanam padi, itu kan cuma 1 biji. Kemudian jadi dia bertangkai menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya itu ada 100 biji padi. Ada 100 biji, berarti 1 dibalas 700 kali lipat. Itulah pahala orang yang berjihad fisabilillah. Dan jihad fisabilillah itu maksudnya bukan berarti yang berperang melawan kafir saja di medan perang, bukan. Termasuk orang yang mencari nafkah, tujuannya menafkahi anaknya yang masih kecil. Bekerja tujuannya menafkahi dirinya sendiri supaya tidak mengharapkan belas kasih sayang orang lain. Ya, bekerja tujuannya ingin menafkahi orang tuanya yang sudah tua renta, menafkahi istrinya supaya bisa sodako. Ini sama fisabilillah. Ya, orang yang bersodako, orang yang berinfak, itu fisabilillah, dan pahalanya itu sama seperti orang yang tadi hari itu memanen, hari itu bercocok tanam, besok panen. Artinya di dunia mereka bercocok tanam, kemudian di akhir mereka panen. Sekali panen, terus-terusan panennya, nggak perlu bercocok tanam lagi. Masya Allah. Allah kasih itu gambaran kepada Nabi Muhammad.